Shalom, Bapak Ibu selamat pagi semuanya. Saya pribadi juga belum afdol kalau saya nggak mengucapkan Kyung Hee Fa Choi gitu. Udah sampai situ aja, belakangnya susah. Oke, Kyung Hee Fa Choi Bapak Ibu. Kita masih ada di bulan komunitas, kita sama-sama masih ada di bulan Februari. Dan topik pada pagi hari ini yaitu dekat di mata dan dekat di hati. Dekat di mata dan dekat di hati. Kita akan belajar satu hal yang praktis hari ini. Benar-benar suatu hal yang praktikal yang Bapak Ibu nanti bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sangat penting dalam kehidupan komunitas kita. Termasuk dalam kehidupan dengan keluarga. Kita seringkali mendengar istilah jauh di mata, dekat di hati. Begitu ya, jauh di mata, dekat di hati. Jadi orang-orang yang kita kasihi tapi memang terpisah dengan jarak gitu ya. Entah di luar negeri atau di luar kota. Tapi ya sangat kita rindukan, sangat kita kasihi. Makanya ada istilah jauh di mata, dekat di hati. Tapi zaman sekarang, apalagi zaman milenial seperti ini Bapak Ibu, kita seringkali melakukan atau kita seringkali merasa kita itu ada orang yang dekat di mata kita. Jadi orangnya kelihatan, tapi ya jauh di hati gitu. Kenapa? Karena meskipun orangnya kelihatan, bahkan dia berbicara kepada kita, ya kita nggak bisa mendengarkan dengan baik. Jadi dia mah ngomong aja, tapi ya sama kita nggak didengerin. Nah itu Bapak Ibu istilahnya kelihatan sih secara fisiknya ada orangnya, tapi kayaknya jauh banget dari hati Bapak Ibu. Nah, seringkali kita merasakan begitu, entah kita yang dibegitukan atau kita yang membegitukan Bapak Ibu ya. Dan topik kita hari ini Bapak Ibu menurut saya akan powerful sekali karena akan menyelamatkan kita dari banyak kesalahpahaman. Ketidakmampuan kita untuk mendengar itu menyebabkan banyak pertengkaran dan banyak kesalahpahaman. Nah Bapak Ibu perhatikan kalau sekarang saya masih menggunakan katanya mendengarkan. Sekarang saya masih kata mendengarkan. Nanti di akhir ibadah, di akhir khotbah ini, saya harapkan Bapak Ibu enggak memakai kata mendengarkan. Sekarang saya masih pakai kata mendengarkan. Kenapa? Nanti Bapak Ibu akan perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mau belajar bagaimana menjadi orang yang melakukan dekat di mata dan dekat di hati. Boleh kita lihat slide-nya? Buat Bapak Ibu yang penasaran, itu di belakang itu tulisan apa sih? Nah itu tulisan ini. Nah ini Bapak Ibu, ini buat Bapak Ibu yang ngerti bahasa Tionghoa tradisional atau bahasa Chinese tradisional, ada tulisan ini. Buat Bapak Ibu yang nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Tunggu sampai khotbahnya selesai, jangan pulang dulu. Nanti Bapak Ibu akan sama-sama ngerti itu tuh apa, nanti kita bahas Bapak Ibu. Cuman buat yang penasaran tadi kok ada backgroundnya seperti itu, apa sih? Nah ini Bapak Ibu. Mari kita baca dulu pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-19. Ini pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya sudah siapkan di depan, saya bacakan buat Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat yang 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ini penting Bapak Ibu. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi Yakobus itu menekankan sekali Bapak Ibu. Dia bilang begini, ingat hal ini. Jadi ini sangat penting. Yaitu lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, tapi cepat untuk mendengarkan. Buat kita, mungkin kita sering melakukan yang terbalik ya Bapak Ibu. Buat kita itu lambat untuk mendengarkan, cepat untuk berkata-kata, bahkan cepat untuk marah. Ya Pak ya. Buat kita Bapak Ibu kita seringkali melakukan itu. Nah memang mendengarkan itu tidak mudah. Oh, kita jujur Bapak Ibu, lebih mudah ngomong atau lebih mudah ngedengerin? Susah Bapak Ibu yang namanya mendengarkan, betul nggak? Kita lebih cenderung ngomong. Kita lebih cenderung cepat berkata-kata, cepat ngomong. Tapi kalau mendengarkan itu sulit. Bahkan dalam training pun, saya sehari-hari ngajar Bapak Ibu sebagai trainer. Dalam training jarang ada topik training judulnya begini. Bagaimana cara mendengarkan? Itu jarang. Sedikit banget kalaupun ada. Yang lebih sering itu begini. Public speaking. Wow. Presentation skill. Itu lebih sering. Betul nggak? Jadi banyakkan training itu ngajarin kita ngomong. Jarang training yang ngajarin kita untuk mendengarkan. Padahal firman Tuhan tadi di Yakobus bilang. Kita itu harus kita harus cepat dalam mendengarkan. Jadi mendengarkan itu sangat penting. Tapi jarang kita pelajari. Dan siang hari ini kita mau pelajari itu Bapak Ibu. Sulit untuk mendengarkan. Kita lebih cenderung untuk ngomong. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, saya bicara seperti ini. Mohon maaf, ini mah gak ada dosa-dosanya. Ini mohon maaf seperti ini. Tapi ini sudah terbukti juga dalam ilmiah. Kita khususnya, mohon maaf ya Bapak Ibu jangan marah. Khususnya yang wanita, itu memang banyak sekali ngomong. Oh ini bukan masalah dosa gak suka, ini memang perbedaan. Atau memang ini perbedaan antara laki-laki dan pria. Saya punya buktinya, coba kita lihat slide-nya. Jangan marah Bapak Ibu ya, saya jangan dilempari batu nih. Ini semi guyon gambarnya. Saya dapatnya juga dari Pastor Arif. Ini ada toilet. Biasanya kalau kita ke WC kan ada lambangnya ya. Ini lambang pria, ini lambang wanita.
Kita gampang buat membedakan mana toilet pria, mana toilet wanita. Tapi kalau ada lambang toilet, saya nggak tahu ini di mana. Tapi kalau ada lambang toilet seperti ini, sok saya tanya dulu ke yang laki-laki, bapak-bapak. Bapak-bapak kira-kira mau masuk pintu yang mana? Atau saya tanya ke ibu-ibu, buat yang wanita, kira-kira ibu-ibu akan pilih yang mana? Kanan, kiri gitu ya Bu ya. Mungkin secara umum, secara general, kalau saya boleh bilang, kalau saya ditanya, saya mungkin akan pilih yang kiri. Setuju nggak bapak-bapak? Ada beberapa bapak-bapak yang kanan memang ada, tapi secara umum yang kiri gitu ya. Yang perempuan juga sama, secara umum yang gini. Ini guyon Bapak Ibu, ini pintu yang guyon. Tapi secara ilmiah memang sudah dibuktikan. Yang namanya perempuan, sekali lagi Bapak Ibu ini bukan dosa ya. Ini memang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan kita mesti syukuri perbedaan itu. Kalau ya udahlah. Baik. Perempuan secara ilmiah perlu mengeluarkan sehari ya, itu 20.000 kata. Wow. Wah, saya segitu ya Pak Andi, perempuan ngomong gitu. Ya memang 20.000 kata. Laki-laki katanya cuma setengahnya, cuma 10.000 kata. Jadi memang ada perbedaan, ada perbedaan. Nah, buat saya pribadi dengan istri, ini juga jadi satu tantangan lah, challenge buat kami. Karena begini, saya kerjanya itu trainer. Jadi saya dari pagi sampai sore ngomong terus di depan, karena kan ngajar ya. Jadi begitu saya pulang, stok kata-kata saya udah habis. Pasti udah melampaui 10.000 karena ngomong terus ya. Istri saya ya karena di rumah kan anak-anak sekolah gitu ya paling ngomong-ngomong sebentar. Begitu saya pulang istri saya stoknya masih banyak banget. Nah itu buat kami tantangan ya. Saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu juga ngalamin yang sama. Itu tantangan buat kami. Tapi either or apapun kita baik pria maupun wanita kita sama-sama harus belajar cara untuk mendengarkan. Apapun baik kita kata laki-laki maupun perempuan. Oke, khususnya memang laki-laki. Kalau masalah mendengarkan. Karena perempuan kan 20.000 kata, ya laki-laki mesti ngedengerin. Ini juga hasil riset ilmiah. Menurut Bapak Ibu, apa komplain nomor 1 seorang wanita atau istri kepada suaminya? Komplain nomor 1. Ini juga ada risetnya. Ibu-ibu mungkin sudah mulai mendengar. Ada yang jawab begini, uang belanja kurang. Oh bukan, itu bukan. Itu bukan komplain nomor 1. Ternyata komplain nomor 1 seorang istri kepada suaminya adalah laki-laki just don't listen. Atau laki-laki itu kayaknya sulit untuk mendengarkan. Nah itu juga tantangan buat laki-laki. Makanya buat saya perempuan atau laki-laki kita tetap harus belajar yang namanya mendengarkan. Bapak Ibu saya ambil dulu versi bahasa Inggris di yang tadi ya. Mari kita lihat dulu versi bahasa Inggrisnya. Ini saya ambil dari NIV. Dalam bahasa Inggris seperti ini. Dear brother and sister, saya langsung aja ke yang hijaunya. Quick to listen. Quick to listen. Jadi dalam bahasa Inggris ada perbedaan. Mendengar dalam bahasa Inggris itu ada 2 kata. Ada hearing, ada listening. Dan itu beda. Dalam bahasa Indonesia memang kadang-kadang diterjemahkan cuman mendengarkan. Padahal dalam versi bahasa Inggris itu berbeda antara listening dan hearing. Di sini dalam Yakobus dikatakan katanya itu listening, listen. Jadi memang Bapak Ibu ada perbedaan antara yang namanya hearing dan listening. Kita maunya yang listening bukan yang hearing. Dalam bahasa Indonesia agak sulit diterjemahkan. Tapi mari kita sepakati aja, ya. Yang namanya hearing itu adalah mendengarkan. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang namanya listening namanya menyimak. Oke, kita sepakati dulu nih katanya. Jadi ada mendengarkan dan ada menyimak. Ada mendengarkan, ada menyimak. Yang kita mau adalah menyimak, bukan cuman mendengarkan. Nah, apa perbedaannya? Nah, apa perbedaannya antara mendengarkan dan menyimak? Apa perbedaannya? Menurut saya ada 3. Ada 3 level mendengarkan. Atau apa bedanya antara menyimak dan mendengarkan? Ada 3. Yang pertama yaitu dengar tanpa perhatian. Ini level yang paling rendah, yang paling bawah. Kita dengerin tapi nggak kasih perhatian. Nanti kita bahas ya. Yang kedua, dengar penuh perhatian. Jadi nggak cuma mendengarin tapi ini sudah penuh perhatian. Tapi ini baru level 2. Adalah level yang terakhir yang paling tinggi menurut saya. Namanya menyimak penuh perhatian. Oke, jadi ada 3 nih. Yang pertama itu dengar tanpa perhatian. Yang kedua itu dengar juga tapi sekarang sudah penuh perhatian. Yang ketiga itu bukan cuma penuh perhatian tapi juga menyimak. Nah mari kita bahas satu demi satu. Saya nanti akan banyak berikan contoh supaya Bapak Ibu kebayang. Yang pertama, mendengar tanpa perhatian.
Bapak mendengar tanpa perhatian itu begini maksudnya. Jadi kalau kita sedang bicara sama orang atau kita sedang ngobrol sama orang, kita itu mendengarkan memang, kuping kita memang menuju dia. Tapi kita itu sama sekali nggak perhatiin. Mata kita tuh ngeliatin yang lain, bahkan kita melakukan yang lain. Kuping sih nggak dengerin dia. Jadi ngedengar ada suara orang ngomong, dia ngomong apa sih, ya kedengeran. Tapi kita sama sekali nggak menyimak, kita sama sekali nggak kasih perhatian. Itu level yang pertama. Saya kasih contoh supaya kebayang. Misalnya begini, saya pulang kerja, habis makan, habis mandi, mau relax dulu sebentar di depan TV gitu ya. Nonton acara TV yang gak dosa apa? Ini talk show lah gitu ya. Ini talk show misalnya, ada Andre, ada Sule. Istri saya bilang, "Pak, mau ngomong dong." Karena stok kata-katanya kan masih banyak. Oh ya, udah silahkan. Tapi saya sambil nonton TV ya, ini contoh ya Bapak. Tapi saya sambil nonton TV ya, Papa mah berarti gak dengerin. Enggak, dengerin. Tapi Papa sambil nonton TV, ini soalnya lagi lucu banget. Kamu ngomong aja, kamu ngomong ya. Ayo ngomong. Sambil ngeliat si Andri, si Sule. Lucu banget, ayo kamu ngomong. Lucu banget. "Pak, tadi di sekolah gini-gini." "Oh, itu lucu banget mah." Gimana seorang istri kalau dibegitukan? Biasanya istri kita bilang gini, "Pak, kamu gak dengerin saya ya?" "Dengerin kok. Ini kuping saya menuju kamu nih. Ini kan kupingnya menghadap kamu, kan kamu di sini. Ini kan kupingnya, memang mata saya melihat situ. Tapi kuping saya mah ngeliatin kamu." Berapa sering bapak-bapak sering lakukan itu? Itu contoh Bapak, betul gak? Jadi kita dengerin, tapi kita gak kasih perhatian. Contoh yang kedua, nah ini saya lebih sering lakukan. Saya ngaku aja deh, ini saya lebih sering lakukan. Biasanya begini, saya kerja di depan laptop. Sambil kerja, jadi entah baca apa gitu atau sambil ngerjain bahan training. Istri saya datang, "Pak, kenapa? Tadi itu nanti di sekolah ada kegiatan loh." "Oh gitu, kegiatan apa?" "Itu nanti anak-anak mesti pergi kemana." "Oh masa sih ada kegiatan lagi?" "Iya kegiatan lagi." "Pak kamu dengerin gak?" "Ya dengerin, sok aja ngomong, aku sambil kerja ya, ini kuping sih gak dengerin." "Oh gitu, jadi di sekolah nanti ada kegiatan lagi." "Iya Pak, ini loh Pak biayanya 100.000. Nah pas ngomongin biaya baru, "Berapa?" Sensitif kalau ngomongin biaya, "Oh 100.000. Kok mahal banget ya, gak bisa ditawar, gak bisa." "Oh ya udah." Jadi gimana nanti agendanya apa? Sampai gini lagi. Saya sering lakukan itu, saya ngaku aja. Saya juga lagi belajar Bapak Ibu. Dan saya yakin saya gak sendirian. Bapak-bapak katakan. Amin, gede banget lagi. Nah kalau buat di kantor, kalau orang kerja di kantor. Kejadiannya mungkin begini kalau di kantor. Mungkin Bapak Ibu juga sering ngalamin. Jadi kalau kita lagi presentasi, atau kita lagi diskusi, brainstorming. Ada salah satu anggota tim yang fokusnya ke handphone. Jadi ada orang lagi ngomong di depan, dia fokus handphone. Atau kadang-kadang ada yang malah yang buka laptop sambil kerja. Ini orang lagi ngomong di depan loh, dia lagi presentasi segala macam. Tapi ada orang-orang yang sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan handphonenya, betul gak? Itu juga sama, dia gak dengerin dengan penuh perhatian. Mungkin kupingnya denger, tapi dia gak dengerin. Berapa banyak yang kita percaya kalau dalam situasi seperti itu, kesalahpahaman pasti sering terjadi. Betul, sering terjadi pasti karena kita gak dengerin dengan penuh perhatian. Oke, itu level yang pertama. Mari kita lihat level yang kedua. Jadi cuma dengan kuping doang. Nah level yang kedua adalah dengar penuh perhatian. Jadi kalau yang tadi dengar tanpa perhatian, sekarang sudah dengan perhatian. Jadi kalau ada orang lagi ngomong lawan bicara, ini benar-benar kalau saya tadi umpamanya, "Pak saya mau ngomong," gitu kata istri saya. Ya sudah saya matikan TV-nya. "Oh kamu mau ngomong ya Ma, saya matiin TV-nya." Benar-benar diliatin gitu. "Oke silakan ngomong." Jadi kalau saya lihat di laptop, "Pak mau ngomong sebentar." "Oh oke. Saya matiin dulu laptopnya bentar ya Ma ya." Matiin dulu ngomong. Jadi ini mendengarnya udah penuh perhatian. Benar-benar ngeliatin lawan bicara. Tapi yang ini masih ada kekurangannya. Kekurangannya begini. Meskipun kita dengerin dengan penuh perhatian. Mata kita terjuju kepada orang yang bicara. Tapi tak kala dia ngomong. Otak kita itu masih mikir gitu. Otak kita itu punya pikiran sendiri. Macam-macam pikirannya. Entah aduh nanti abis ini gue mau kemana ya. Abis ini gue mau nongkrong di mana ya. Atau seringnya waktu dia ngomong kita udah pikirin. Ini gue mau jawab apa nanti nih. Ini mah alasan gue sikat nanti di sini. Dia mah ngomongnya ini lagi. Gue udah tahu nanti jawabannya apa gitu Bapak Ibu. Jadi sambil dia ngomong kita itu mikir gitu. Jawabannya apa. Menganalisa. Wah ini mah cuma alasan. Ini mah dasar alasan aja. Ini mah begini. Itu penuh perhatian sih penuh perhatian. Tapi kita udah punya pikiran jawaban sendiri. Bapak Ibu nangkap maksud saya? Saya kasih contoh. Ini contoh misalnya. Seorang teman saya cerita sama saya. "Di, sorry ini pakai gua lu ya, pakai bahasa sehari-hari. Di gue mau curhat nih." "Kenapa bro?" "Di, gue itu kenapa ya, gue tuh sering merasa ya. Kalau gue itu disentimin sama atasan gue. Gue itu kayaknya dizolimi deh sama atasan gue.
Karena gue ngerasa, gue itu kalau kerja udah bagus, gue itu udah maksimal. Tapi memang ada beberapa laporan yang gue suka telat gitu. Nah, tak kala dia ngomong gitu Bapak Ibu, saya nggak ngedengerin sih ngedengerin. Tapi saya udah berpikir, bosen ini lagi. Sambil mikir Bapak Ibu. Abis ini, waduh udah jam segini ya, abis ini gue mau nongkrong di mana ya? Pulang nanti mau makan di mana ya? Kayaknya capcay enak nih, capcay lagi. Kayaknya apa segala macam ini kayaknya enak nih. Sambil dia ngomong loh, kita udah punya pikiran. Atau waktu dia ngomong kita udah punya pikiran. Ini mah jawabannya gampang. Ini mah alasan dia aja. Nanti selesai dia ngomong, pas gue bagian ngomong, gue akan sharing deh sama dia. Dulu waktu gue jadi karyawan teladan, kira-kira apa rahasianya? Misalnya begitu ya Bu. Jadi sambil dia ngomong, kita itu udah punya jawaban yang sendiri. Jadi level yang kedua ini meskipun kita sudah penuh perhatian, ini lebih baik dari yang pertama memang. Jadi meskipun yang kita sudah mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi tetap nggak nyambung gitu. Ada tembok pemisah tetap. Apa yang diomongkan oleh orang lain nggak nyampe ke kita karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Ini juga sering kita alami. Dan seberapa yang percaya kalau ini dilakukan, kesalahpahaman juga gampang terjadi. Betul? Kalau ini dilakukan? Yang tadi yang awal-awal apalagi. Tapi ini pun banyak kesalahpahaman yang bisa terjadi kalau kita melakukan ini. Tapi yang ketiga, nah Bapak Ibu, ini yang kita mau dapatkan adalah menyimak penuh perhatian. Bapak Ibu, ini menyimak penuh perhatian. Bapak Ibu, menyimak bukan cuma sekedar mendengarkan. Kalau tadi mendengarkan itu sambil dia ngomong, kita itu berpikir, otak kita itu berpikir. Kalau ini enggak. Bukan berarti kita nggak mikir, bukan berarti waktu orang cerita kita sama sekali blank gitu nggak mikir. Hah? Maksud lu? Enggak gitu ya Bu. Tetap mikir. Tapi pikiran kita itu bukan sibuk untuk menjawab. Pikiran kita itu bukan sibuk untuk menganalisa. Betul, bukan. Yang kita pikirkan adalah kita benar-benar mencoba memahami apa yang dia katakan. Jadi berpikirnya itu benar-benar kita mencoba memahami. Kira-kira orang ini mau ngomong apa sih? Gitu ya Bu. Jadi bukan tanpa pikiran, tapi pikirannya itu dipakai untuk mencoba memahami apa yang dia sampaikan. Kalau gitu Pak Andi, nanti kalau begitu caranya, begitu dia nanya pendapat kita apa, kita nggak bisa mikir dong. Mikir kita jadi lama dong, jawabannya apa? Bapak ada nanya seperti itu. Karena kan tadi waktu dia ngomong, kita sama sekali tidak mencoba menjawab, tidak berpikir untuk jawabannya apa. Kita benar-benar cuman memahami dia. Nanti begitu dia selesai, menurut lu gimana Andi? Kita bengong dong, jadi gimana jawabannya bingung. Bapak Ibu saya mau bilang begini, mungkin awal-awal iya. Karena kita lagi belajar. Jadi awal-awal mungkin Bapak Ibu begitu ditanya begitu, Bapak Ibu akan bilang, ya juga benar juga ya, gimana ya? Mungkin begitu. Tapi saya yakinkan Bapak Ibu, itu hitungannya detik, bukan menit. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan begitu ditanya, pendapat kamu apa Andi? Karena kita tadi nggak mikir jawabannya, kita jadinya lama aja. Ya betul juga sih ya bro ya. Apa ya bro ya, gimana ya? Gue juga bengong sih, belum tahu sih gimana ya. Enggak begitu juga, saya yakin enggak begitu. Awal-awal mungkin lebih lama memang, tapi selangnya tetap detik, bukannya menit. Dan kalau kita makin biasa, kita akan lebih gampang begitu dia nanya pendapat kita bisa jawab dengan baik. Itu namanya menyimak penuh perhatian. Gimana caranya bisa seperti itu? Sebentar, kita akan masuk ke sana Bapak Ibu. Ini saya lagi bicara tentang prinsip-prinsipnya dulu. Jadi kalau menyimak penuh perhatian, kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi apa yang dikatakan oleh orang lain itu benar-benar kita bisa nangkap dengan baik. Kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Dengar tanpa perhatian, dengar penuh perhatian, dan yang ketiga menyimak penuh perhatian. Oleh karenanya disinilah yang bahasa Chinese tadi Bapak Ibu, di sini saya tampilkan. Karena menurut saya ini bagus banget. Buat Bapak Ibu yang ngerti bahasa Chinese tradisional, Bapak Ibu akan ngerti ini kata apa. Dan saya udah cek Bapak Ibu, saya nggak sembarangan, saya punya teman namanya Deli. Dia pernah 1 tahun belajar bahasa Chinese asli di Tiongkok gitu, di Chinese asli. Jadi saya nanya sama dia, Del, kalau mendengarkan dalam bahasa Chinese itu betul nggak kata-katanya seperti ini? Dia bilang betul. Ini dalam bahasa Chinese tradisional itu arti kata mendengarkan. Dan menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Orang Chinese zaman dulu udah kepikir kalau mendengarkan itu nggak cuma mendengarkan, tapi menyimak. Kita lihat ya arti dari lambang ini apa atau arti dari kata ini apa. Karena bahasa Chinese itu setiap bentuk itu ada artinya, betul nggak? Beda dengan bahasa Sunda gitu. Kalau Sunda itu naon, ya berarti mesti satu kata gitu, naon, N-A-O-N, naon. Kalau ini enggak, satu bentuknya itu ada artinya. Mari kita lihat artinya apa. Menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Ini artinya. Jadi kata mendengarkan dalam bahasa Chinese tradisional itu punya arti yang luar biasa. Kalau saya bahasa Indonesianya begini. Jadi yang lambang yang kayak kuping itu memang kuping.
Jadi mendengarkan itu memang mesti pakai kuping. Jangan pakai hidung. Pakai kuping Bapak Ibu. Jadi bisa mendengarnya dengan kuping. Yang kedua, berpikir. Tapi berpikirnya bukan untuk menjawab, bukan untuk menganalisa. Tapi berpikirnya untuk memahami. Lalu yang pojok kiri, to be present. Jadi benar-benar kita fokus, kita benar-benar enggak mikirin yang lain. Kita itu pikirannya dan tubuhnya benar-benar ada di dalam saat ini. Itu namanya to be present. Lalu melihat dengan mata kita, fokus ke orangnya. Lalu fokus, arti kata itu fokus. Lalu yang terakhir, dengan hati. Luar biasa ya. Jadi dalam bahasa Chinese Bapak Ibu, mendengarkan itu benar-benar pakai mata, pakai telinga, dan pakai hati. Jadi kalau ada orang yang lagi ceritanya sedih, kita tuh kayaknya larut dalam emosi. Aduh saya bisa merasakan kesedihannya. Kalau dia ceritanya lagi marah, kita juga kayaknya larut gitu dalam kemarahannya. Bapak Ibu, jadi kita juga kayaknya gimana gitu. Karena kita mendengarkannya dengan hati. Nah, menyimak kurang lebih kalau diterjemahkan pakai bahasa Chinese tradisional, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Mengapa menyimak itu penting? Kenapa kita mesti menyimak? Tidak cukup dengan mendengarkan. Kenapa menyimak itu penting? Ada dua alasan. Ini alasan yang paling utama. Mengapa? Bapak Ibu, kalau kita menyimak, itu adalah tanda kasih dan respect kita kepada orang lain. Catat baik-baik Bapak Ibu. Waktu ada orang bicara, kalau kita menyimak dengan baik, itu tanda kasih kita kepada dia. Dan tanda respect kita kepada dia. Saya yakin kita semua sering ngalamin, saya juga sering ngalamin. Kalau kita lagi ngomong, orang gak dengerin, kita sebel banget bukan? Kita merasa tidak dihargai. Jadi Bapak-Bapak, kenapa menyimak penting? Itu tanda kasih dan respect kita kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa menyimak penting? Membuat orang lain merasa dipahami. Ini juga sangat penting. Bapak-Ibu jangan salah ya. Kita memahami itu bukan berarti kita selalu setuju dengan apa yang dia katakan. Saya ulangi Bapak-Ibu. Memahami bukan berarti kita selalu setuju dengan apa yang dia katakan. Contoh, misalkan teman saya tadi, waktu dia cerita, "Di, kenapa ya kok atasan gue kayaknya sentimen sama gue ya? Padahal gue ngerasa gue udah kerja dengan baik. Memang sih beberapa kali gue suka kasih laporan telat. Tapi ada alasannya begini, nih." Misalnya begitu. Dan saya dengerin dengan baik gitu, menyimak dengan baik. Oh oke. Oh, begitu dia selesai. Menurut lu gimana nih? Saya bisa bilang gini ke dia. Gue paham bro, gue paham alasan lu telat itu gue paham. Saya bisa paham. Tapi tetap yang namanya kasih laporan ke bos, ya mesti on time. Yang namanya kasih laporan yang bos, kalau kita mau dibilang karyawan yang baik, nggak boleh terlambat. Apalagi itu laporan yang penting. Kalau laporan penting kan dia butuh. Jadi kita tidak baik kalau kita kasihnya terlambat. Saya paham alasan dia, Bapak Ibu, saya paham. Tapi saya tidak setuju dengan cara dia memberikan laporan yang terlambat. Bapak Ibu, dan itu sangat penting. Artinya begini, teman saya, meskipun saya tidak setuju dengan cara dia, tapi kalau dia merasa dipahami, dia pasti akan merasakan lebih lega. Betul nggak? Misalnya ya, saya punya cerita gitu. Saya cerita ke seseorang. Saya ngomong aja supaya merasa dipahami, saya ngomong. Tapi at the end of the day, pada akhirnya, dia kasih masukan sama saya dan dia nggak setuju dengan cara saya. Tapi buat saya, itu nggak apa-apa, itu lebih baik. Yang penting saya sudah mengeluarkan isi hati saya. Dan saya tahu dia memahami apa yang saya maksudkan. Meskipun dia tidak setuju akhirnya dengan apa yang saya lakukan. Bapak Ibu, ngerti maksud saya? Jadi Bapak Ibu, memahami, kita merasakan dipahami itu jauh lebih penting. Masalah benar apa salah itu nomor 2. Tapi kalau kita sudah merasa dipahami dengan lawan bicara kita, itu buat kita lebih lega, buat kita lebih enak gitu. Jadi ada 2 Bapak Ibu, kenapa menyimak itu penting. Tanda kasih dan respect. Lalu yang kedua, membuat orang lain merasa dipahami. Oke. Sekarang, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Apa tipsnya supaya kita bisa menyimak dengan baik? Apa tipsnya? Nah ini yang penting Bapak Ibu ya. Tips yang pertama. Fokus pada lawan bicara. Bapak Ibu, zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan gangguan. Katanya dunia sekarang itu dunia yang penuh noise, penuh dengan gangguan. Dan buat saya, gangguan yang paling utama mengganggu pembicaraan adalah handphone. Berapa seringnya kita lagi ngobrol, handphone kita bunyi dan kita, bentar ya, bahkan kita gak ngomong apa-apa. Begitu bunyi, dia masih ngomong, kita lihat handphone. Bener gak? Bapak Ibu, hentikan itu. Fokus kepada lawan bicara. Kalau kita lagi nonton TV, TV-nya matiin. Kalau kita lagi ada handphone, handphonenya di silent. Bahkan Bapak Ibu, ada yang bilang begini penelitian ya. Handphone itu saking berbahayanya. Meskipun handphonenya di silent loh ya.
Tapi selama handphone itu masih ada dalam satu ruangan dengan kita, itu bisa mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Luar biasa handphone itu. Tapi tentu kita mungkin gak ekstrim, handphonenya ditaruh di mana. Paling tidak di silent, dimasukin ke kantong, tunggu sampai selesai baru kita lihat handphonenya. Jadi benar-benar kita fokus kepada lawan bicara kita. Fokus kepada apa yang dia katakan. Dan bahkan kita mesti fokus kepada apa yang tidak dia katakan. Apa maksudnya? Kita juga mesti melihat selain kata-kata yang keluar, yang kita mesti lihat adalah gaya tubuh dia. Mimik muka, betul? Emosinya, lalu intonasi suara, itu juga penting buat kita perhatikan. Karena intonasi itu membuat kata yang sama artinya jadi lain. Kalau saya dipanggil, Di, sini. Sama. Andi sini, itu kan beda banget. Sambil ngebangunin yang ngantuk, lumayan. Itu beda banget, betul Mbak? Cuman di sini sama di sini, itu kan lagi marah. Jadi Bapak Ibu sambil kita dengarkan, mari kita lihat tanda-tanda yang terlihat di luar dari kata-kata. Karena katanya tanda-tanda itu berbicara lebih besar daripada kata-kata. 60% komunikasi orang itu terlihat dari wajah, intonasi suara, dan gerak tubuh. Itu yang perlu kita baca selain kata-katanya memang kita dengarkan. Itu baru bisa kita lakukan kalau kita fokus kepada lawan bicara kita. Sampai sini masih bisa ngikutin? Oke, itu tips yang pertama. Yang kedua, mengulangi apa yang dikatakan lawan bicara. Ini tips nomor 2. Mengulangi apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Gunanya buat apa? Gunanya sebetulnya gini. Gunanya adalah supaya kita lebih paham ceritanya dia. Kalau kita belum paham, mari kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah mengulangi apa yang dia katakan. Intinya apa? Supaya dia bisa bercerita lebih banyak. Bapak Ibu, itu gunanya yang namanya mengulangi apa yang lawan bicara katakan. Tentu jangan selalu diulangi Bapak Ibu, jangan selalu diulangi. Misalnya ya tadi teman saya, kenapa ya Andi ya? Kok gue merasa atasan gue sentimen sama gue? Oh, jadi lu merasa atasan lu sentimen sama lu? Iya, padahal gue ngerasa kayaknya gue kerja udah bagus. Oh, jadi lu ngerasa kerja udah bagus? Iya, padahal gue cuma beberapa kali aja sih, cuma kasih laporannya terlambat. Oh, jadi lu berapa kali aja ngerasa, jangan gitu juga Bapak Ibu, itu sih ngajak berantem. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham. Maksudnya mengulangi itu ya boleh, sekali-sekali boleh. Tapi cukup begini aja. Oh oke. Oh gitu, ya oke. Wah gitu ya. Coba tolong ceritain lebih lanjut. Oh oke. Saya mohon maaf, saya belum paham ya bagian sini. Bisa kamu ceritain lebih lanjut? Oh oke. Kadang-kadang bisa kayak yang tadi. Di gue lagi marah. Oh jadi lu lagi marah ya? Itu boleh kadang-kadang. Tapi jangan apa-apa diulangi, apa-apa lu ngajakin berantem. Jangan ya Bu ya. Jadi maksudnya diulangi itu begitu. Gunanya apa? Gunanya adalah intinya supaya dia bercerita lebih banyak kalau memang kita belum paham. Oke, kalau kita belum paham. Gimana caranya? Ya begitu ya. Intinya membuat pertanyaan. Lalu yang ketiga, tunggu sampai lawan bicara selesai. Aduh, ini yang paling sulit memang. Tunggu sampai lawan bicara selesai. Kita soalnya saya tahu, kita sepanjang dia ngomong kita nahan, kapan nih bagian gua, kapan dia selesai, betul gak? Kadang-kadang karena kita gak sabar, kita potong pembicaraan orang itu. Bapak Ibu saya kasih note nih, ini tolong catat ingat baik-baik. Pada saat kita memotong pembicaraan seseorang, itu adalah cara yang paling cepat membuat lawan bicara kita merasa tidak dihargai. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Pada saat kita memotong pembicaraan lawan bicara, itu adalah cara yang paling cepat membuat orang tidak merasa dihargai. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah ngalamin, betul gak? Kita belum selesai ngomong, udah dipotong. Gimana rasanya? Sebel banget, betul gak Bapak Ibu? Dan kenapa sih kita begitu? Karena pertama, ya kita gak sabar, kita pengen ngomong. Kedua, kita merasa udah tahu apa yang akan dia omongin. Gue pasti udah tahu nih. Ini pasti ngomongnya begini. Pasti. Sehingga waktu dia belum selesai kita udah langsung, Bapak Ibu jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Nah saya punya note, saya punya beberapa tips, 1 tips ya Bapak Ibu. Tips ini gunanya bagus banget membuat aturan supaya orang yang ngomong itu selesai dulu bicara. Ada tipsnya. Tipsnya saya dapatkan dari Stephen Covey. Stephen Covey dapatkan dari orang Indian zaman dulu di Amerika. Jadi dia punya tips bagus gitu. Bapak Ibu nanti bisa pakai di rumah ataupun di kantor dimanapun ya. Silakan gunakan satu alat, apapun. Bisa pulpen, aslinya memang pakai tongkat, bisa pakai aqua begini. Jadi misalkan saya sama istri, Mah, saya bicara duluan ya. Ini saya, misalkan alatnya ini. Saya ambil aquanya, saya bicara. Selama aqua ini belum saya lepas, lawan bicara nggak boleh ngomong.
Sampai saya lepas ini. Jadi, Ma, saya ambil ya. Terus aja. Kalau saya nggak lepasin terus aja. Selesai, Ma. Silakan diambil. Sekarang Mama. Oke, saya ngomong-ngomong. Selama dia belum lepas kita nggak boleh ngomong. Kecuali kalau kita di tengah-tengah. Sorry, saya belum paham, bisa diulangi. Kecuali gitu. Tapi kalau nggak boleh ngomong. Bapak Ibu, menurut saya ini tips yang powerful loh. Bener. Bapak Ibu bisa pakai deh. Di kantor juga sama. Kalau lagi meeting umpamanya ya. Pakai aja. Aku pakai atau pulpen kayak. Pokoknya orang yang pegang boleh ngomong selama-lamanya. Maksudnya ya dengan waktu yang terukur lah Bapak Ibu. Silakan. Yang lain nggak boleh ngomong dulu. Bener. Kalau di rumah anak kita lagi berantem si Koko sama si Dede. Kan biasanya kan nggak mau saling ngalah kan. Tadi si Koko begini, tadi si Dede begini. Nak. Nih ada pulpen nih, sok. Yang pegang dulu yang ngomong. Oke si Koko ngomong, Dede diam ya, ayo ngomong. Wah selesai, udah. Oke, sekarang Dede ngomong. Coba dipakai. Menurut saya ini tips yang bagus Bapak Ibu yang bisa dipakai. Itu tips dari Stephen Covey yang bagus. Tapi kan pertanyaannya begini, aduh Pak Andi, tapi kalau begitu Pak, terus kebetulan orangnya itu ngomong terus. Sampai kapan saya nunggu Pak? Ya saya ngerti Bapak kesulitan itu. Ada berapa tips? Tips yang paling utama begini. Kalau orang itu ngomong terus kan tidak boleh menghentikan pembicaraan kan katanya kan. Kalau orang itu ngomong terus lama, ini tipsnya. Bapak Ibu bisa bilang begini, oh oke, saya paham. Nah, nanti kan kalau kita ngomong paham kan artinya sinyal buat dia bahwa kita udah ngerti. Kalau dia masih keras kepala pengen ngomong lagi, ulangi lagi. Iya, saya paham, oke, saya paham. Tapi dia masih ngomong lagi. Oh ini mungkin agak kesel. Iya gue paham gitu Bapak Ibu itu. Mungkin. Yang ketiga guyon. Tapi maksudnya dengan Bapak Ibu bilang, saya paham. Itu udah kasih sinyal bahwa saya ngerti. Kalau orangnya tahu diri, dia akan berhenti. Oh jadi lu udah paham ya? Gue udah paham. Oke. Ini tips Bapak Ibu ya. Tapi intinya adalah, jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Saya punya rumus. Boleh kembali ke slide-nya? Saya suka dengan rumus. Rumusnya begini. Menyimak sama dengan mendengar plus rendah hati. Menyimak adalah mendengar plus rendah hati. Karena ya tadi kita nggak sabar nunggu orang bicara karena kita sudah merasa sudah tahu. Ini pasti ngomongnya begini, betul nggak? Kita perlu kerendahan hati supaya bisa mendengar dengan tuntas. Bapak Ibu itu beberapa hal sehubungan dengan mendengar hubungannya dengan komunitas, dengan manusia. Oke, sekarang saya tarik sedikit, mendengar juga penting hubungannya dengan Tuhan. Kalau tadi saya sudah berikan tipsnya, mendengar dalam manusia, sekarang mendengarkan dalam hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu di Alkitab banyak contoh yang menggambarkan adanya perselisihan karena tidak menyimak dengan baik. Banyak di Alkitab. Salah satunya Ayub. Oke, nanti Bapak Ibu bisa baca di Ayub ya. Di Ayub itu sempat ribut dengan sahabat-sahabatnya. Padahal itu sahabat baiknya loh. Kenapa? Karena sahabatnya dan Ayub, terutama sahabatnya, tidak menyimak dengan baik. Waktu Ayub curhat, sahabatnya itu udah punya pikiran sendiri mau jawab apa. Nanti Bapak Ibu bisa baca tentang Ayub. Tapi sekarang saya mau angkat bukan tentang Ayub, tapi tentang Adam dan Hawa. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, Adam dan Hawa. Ini gambarnya Adam dan Hawa, bukan Dilan dan Milia, bukan. Buat Bapak Ibu yang bukan generasi itu, Gali dan Ratna. Ini. Bukan generasi itu, Berry Prima dan Eva Arnas. Bukan juga, ya udah. Kalau bukan juga ya saya nggak tahu lagi apa. Tapi ini Adam dan Hawa Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya nggak banyak, saya minta Bapak Ibu fokus ya. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pewahyuan ini nih. Karena di sini ada yang menarik sehubungan dengan Adam dan Hawa tentang menyimak. Mari kita baca pelan-pelan dan kita benar-benar perhatikan Bapak Ibu. Saya ambil dari Kejadian 2, 15 sampai 17. Oke, ini contoh bahwa mendengarkan atau menyimak juga perlu dalam hubungannya dengan Tuhan. Kejadian 2, 15 sampai 17. Saya bacakan Bapak Ibu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Manusia di sini adalah Adam, karena waktu itu Hawa belum ada. Di situ adalah Adam. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan, ingat ya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke, stop dulu di situ. Saya punya beberapa note Bapak Ibu. Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa di sini. Tuhan ngomongnya adalah pohon pengetahuan. Bukan pohon yang ada di tengah-tengah taman.
Meskipun di Kejadian 2 ayat yang ke-9, pohon pengetahuan ini memang ditempatkan di tengah-tengah taman. Betul, itu betul, tidak salah. Tapi waktu Tuhan kasih perintah kepada Adam, Tuhan tidak ngomongnya pohon di tengah-tengah taman. Tapi Tuhan ngomongnya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Catat dulu itu. Oke. Yang kedua, perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini adalah kali pertama Adam mendengar kata pengetahuan dan Adam mendengar kata mati. Ini kali pertama. Sebelum ini nggak ada yang namanya kata pengetahuan, nggak ada yang namanya kata mati, nggak ada. Jadi ini kali pertama Adam mendengar kata pengetahuan dan kata mati. Yang menarik adalah Adam nggak nanya pengetahuan itu apa Tuhan. Mati itu apa? Dia nggak nanya. Oke, sampai sini dulu ya. Baik, sekarang mari kita lanjut ke Kejadian 3. Kejadian 3, 1 sampai 6. 1 sampai 6. Saya bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Oke. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ini udah ada Hawa di sini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, kata Hawa. Lalu yang ketiga, tetapi, nah ini Bapak perhatikan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Saya kasih beberapa catatan dulu. Yang pertama, ini untuk kali pertamanya ada suara lain di samping suara Tuhan. Di sini baru ada. Selama ini Adam dan Hawa selalu dengar suara Tuhan. Ini baru pertama kali dengar suara lain. Dan wujudnya mengerikan sebetulnya. Wujudnya ular, bisa ngomong. Oke, jadi ini kali pertamanya Hawa dan Adam mendengar suara yang lain. Jadi harusnya ini orang asing. Buat mereka itu orang asing harusnya. Karena selama ini cuma dengar suara Tuhan dan suara mereka berdua saja. Tapi ini ada suara ular atau suara si setan. Bapak Ibu, dari perintah Tuhan kepada Adam dengan kata Hawa kepada ular, ada perbedaan-perbedaan nggak dari kata-katanya? Ayo, tadi di ayat yang Kejadian 1 itu ada perbedaan nggak? Apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam dengan apa yang Hawa ucapkan kepada ular, ada perbedaan nggak? Perbedaannya ada dua. Pertama, Hawa tadi bicara, ini ya. Pohon yang ada di tengah-tengah taman. Kenapa Hawa tidak ngomong begini ke setan? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan bicara kepada Adam, tidak ngomongin letaknya di mana loh pohon itu. Tuhan bicara kepada Adam, bukan masalah letaknya di tengah-tengah. Tuhan bicara kepada Adam, inilah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan bicara fungsi kepada Adam, tapi Hawa ngomongin posisi kepada ular. Saya nggak tahu siapa yang salah tangkap. Tapi perlu diperhatikan, kalau saya mau tanya, Hawa itu tahu dari mana pohonnya ada di tengah-tengah taman? Memangnya dia ukur? Oh ini kayaknya di tengah-tengah nih, kayaknya di tengah-tengah nih. Emangnya dia ukur? Tapi oke lah, saya bisa berpikirnya begini. Mungkin Tuhan waktu ngomong sama Adam, Tuhan nunjuk. Karena Tuhan tadi bilang kan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Jadi Tuhan mungkin sambil nunjuk. Itu. Dan itu kelihatannya di tengah-tengah taman. Oke lah. Oke ya. Tapi poin saya adalah di sini Hawa bicara tentang posisi. Sementara Tuhan ngomong kepada Adam tentang fungsi. Yang kedua apa perbedaannya? Hawa bilang pohon ini gak boleh diraba. Bapak Ibu waktu Tuhan kasih perintah ke Adam, boleh gak diraba? Hah? Boleh gak diraba? Yang gak boleh diapain? Dimakan. Boleh gak dijilat? Jijik tapi ya. Iya tapi maksud saya itu boleh. Yang gak boleh itu adalah dimakan. Bapak Ibu ini ada beberapa perbedaan nih. Nanti kita akan bahas lebih detail. Saya lanjut dulu ke Kejadian 4, 5-6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati katanya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu mana yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun makannya. Berarti Mas Adam ada di mana? Mas Adam ada di mana? Ini Hawa makan lalu diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi waktu si ular ngomong sama si Hawa, si Adam ada di mana?
Ada di sebelahnya. Bener gak? Oke. Ayo fokus ya. Menurut saya ayat yang ke-6, yang ke-4 sampai ke-6 ini ada beberapa keanehan. Ini saya mikirnya secara common sense aja, logika umum yang kita sering alamin. Ini berapa notnya? Pertama, waktu Hawa bicara dengan si ular, waktu ular ngomong sama Hawa, ini yang aneh loh. Adam ada di situ kan. Hawa tidak pernah sekalipun bertanya kepada Adam. Bahkan melirik pun tidak. Karena tidak pernah dikatakan bahwa perempuan itu melirik suaminya. Enggak. Bukankah hal itu aneh Bapak Ibu? Jadi bayangkan ada ular, orang asing pertama kali ngomong sama Hawa. Waktu ngomong dia gak pernah nanya ke suaminya. Coba istri-istri bayangkan ada orang asing ngomong sama ibu. Bu ini kayaknya rumahnya mesti direnov begini-begini. Ada suami kita kira-kira istrinya ngomong apa? Pak kumahanya. Ini ngomongnya begini Pak, menurut Papa gimana? Ini ngomongnya begini, betul gak begitu? Tapi ini dia gak pernah ngomong-ngomong sama suaminya ada di situ loh. Bukankah itu hal yang aneh? Bapak Ibu merasakan keanehannya? Menurut saya, ini pengertian saya. Jadi kenapa Hawa tidak bertanya kepada Adam? Kan harusnya tanya, Mas ini ada orang asing, si ular ngomong begini. Katanya kalau dimakan gak apa-apa, menurut Mas gimana? Kan begitu dong harusnya. Tapi ini mah enggak, kenapa? Menurut saya ini pengertian saya. Jangan-jangan dulu Hawa pun udah pernah nanya sama Adam. Waktu si Adam ngomong sama Hawa, pasti kan dijelasin kan. Pohon itu gak boleh kamu makan, nanti kamu mati. Hawa udah nanya sama Adam, ya betul, Hawa udah nanya sama Adam. Mas, apa sih maksudnya, apa sih artinya pengetahuan itu apa sih? Doing, oke. Mati itu gimana sih, mati itu jadinya kita gimana kalau udah makan tuh buahnya gimana matinya? Lupa gue, mungkin begitu Bapak Ibu. Jadi si Hawa gak dapatkan pengertian itu dari Adam. Sehingga waktu ada orang asing ngomong, dia sama sekali gak minta pendapatnya karena udah tahu. Apa sih dia gak tahu kok. Bapak Ibu tangkap maksud saya? Jadi dia udah merasa bahwa apa sih si Adam juga gak tahu. Nah saya gak tahu Bapak Ibu ini kesalahannya ada di mana. Tapi bisa jadi waktu Tuhan memberikan perintah, Adam itu mendengarkan penuh perhatian, tapi dia sambil kerja. Ini dugaan saya. Jadi waktu Tuhan berikan perintah dia sambil kerja. Oh nanti buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan, nanti kamu akan mati. Oh iya Tuhan gitu Bapak Ibu. Jadi dia mendengarkan, tapi dia enggak memahami dengan baik. Karena kalau enggak kan dia bisa ditanya sama Tuhan. Jadi memang dari dulu laki-laki ya begitu. Ya tapi kita mesti improve ya, para laki-laki mesti improve. Jadi dari dulu begitu. Jadi Hawa pun ya udah dia seolah-olah kayak melupakan Adam. Hal yang kedua yang menarik. Ini aneh gak menurut Bapak Ibu? Ini sih kalau saya aneh nih. Jadi waktu ular ngomong sama Hawa kan ngomong gini. Diraba pun tidak boleh kata Tuhan. Kalau Adam merasa apa yang dikatakan Hawa itu salah, kira-kira Adam akan ngomong apa yang ada di sisinya? Mah salah, bukan gitu mah. Punten, salah. Diraba mah boleh. Ah mama salah, bukan begitu. Cuma dimakan kata Tuhan. Diraba mah gak apa-apa. Harusnya begitu kan? Ayo Bapak Ibu get it gak? Jadi waktu ada orang asing ngomong, kalau ada seseorang yang ngasih info dan kita merasa kita yang kasih info ke dia dan dia salah ngasih info ke orang itu, kita kan akan cenderung mengkoreksi dong kalau kita ada di sana. Keliru, salah. Ah lu mah bukan begitu ceritanya, enak aja. Gini gue ceritain, harusnya begini. Kan harusnya begitu dong. Tapi ini Adam cicing wae. Adam diam aja. Nah kenapa begitu? Kembali ini dugaan saya. Ini pembelajaran saya. Jangan-jangan Adam pun waktu ular ngomong begitu, bahwa nanti kamu akan terbuka matanya, kamu akan begini. Buat Hawa, buat Adam pun, di situ dia baru ngeh. Oh maksudnya itu. Oh jadi pengetahuan itu maksudnya. Oh jadi mati itu maksudnya itu. Si Adam pun baru ngeh. Oh ya. Makanya begitu Hawa makan, ngasih ke Adam, dia komentar apa enggak? Langsung dia makan, karena buat dia juga baru ngerti. Oh itu. Bapak Ibu, saya nggak nyalahin Adam, saya nggak nyalahin Hawa. Tapi yang saya mau bilang, di sini terjadi miskom. Kenapa? Karena waktu manusia tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik, dia cenderung mendengarkan suara orang lain. Waktu manusia tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dia akan cenderung mendengar suara-suara di luar dari firman Tuhan. Dan itu sangat berbahaya. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan ini Bapak Ibu saya perlu bahas. Kenapa? Karena ada dua. Waktu kita baca firman Tuhan, seringkali kita baca firman Tuhan, maksain dengan pemikiran kita. Bahkan kadang-kadang yang dikalahkan itu firman Tuhan. Karena kita merasa nggak masuk dalam logik kita. Oh ini pasti bukan begini, ini pasti salah nih. Wah firman Tuhan nggak up to date nih, kita salah. Betul nggak Bapak? Dan itu bahaya loh. Karena waktu kita ngomong begitu, bukan lagi suaranya yang kita dengar, tapi suara kita.
Yang kedua, waktu kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita jarang sekali duduk diam mendengarkan suaranya. Kita cenderung apa kalau berdoa? Ngomong, selesai ngomong, amin. Tuhan baru ngomong, sebentar saya baru ngomong, udah amin. Jadi seolah-olah kalau di dalam perusahaan ada bos nih, bos saya itu punya masalah begini. Udah ya bos, dah gitu Bapak Ibu. Si bosnya belum ngomong, sebentar nih ada ini solusinya begini. Oh dah bos gitu. Itu sama kayak gitu loh. Jadi kita cenderung ngomong tanpa kita pernah jeda, diam, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, silakan kau bicara sekarang. Karena kalau kita cuma ngomong doang, kita akan bertindak dengan pemikiran kita sendiri. Bapak Ibu, suara siapa yang kita dengar itu sangat penting. Suara siapa yang Anda dengar menentukan tempat di mana Anda akan berakhir. Adam dan Hawa, dia lebih mendengar suara setan, suara ular. Akibatnya di tempat itulah dia berakhir. Di luar dari hubungan dengan Tuhan. Suara siapa yang kita dengar menentukan tempat kita akan berakhir nantinya. Saya tutup dengan satu firman Tuhan dan terakhir. Dari Amsal 18 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar. Maaf ya, bukan saya yang ngomong nih. Itulah kebodohannya dan itulah celaannya. Saya ulangi. Jikalau seseorang memberi jawab. Jadi kita cenderung udah pengen ngomong tanpa dengerin, tanpa paham. Itu namanya orang bodoh dan orang tercela. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Saya berharap firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar bisa kita aplikasikan. Baik dalam kehidupan kita pribadi dengan komunitas. Khususnya pada saat kita mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu saya undang, saya berikan waktu untuk masing-masing pribadi. Berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Membuat komitmen yang baru. Mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik mendengar, kemampuan untuk menyimak dengan sesama kita. Kalau selama ini kita cenderung untuk memberi jawab sebelum kita mendengarkan dengan baik. Sebelum kita menyimak dengan baik. Mari kita minta ampun saat ini. Dan mulai dari ibadah pada pagi hari ini. Begitu kita pulang. Kita mau menjadi pribadi yang mencoba untuk belajar. Orang yang menyimak dengan penuh perhatian. Banyak kesulitan yang akan kita lewati. Banyak kesulitan yang akan kita hindari. Kalau kita bisa menyimak dengan baik. Lalu yang kedua. Kalau selama ini kita sering kali hanya mendengarkan suara di luar dari firman Tuhan. Kita hanya mendengarkan pemikiran kita sendiri atau suara dari orang lain di luar dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita bertobat pada siang hari ini. Tuhan, firman-Mu adalah satu-satunya kebenaran. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dan aku ingin mendengarkan firman-Mu. Aku mendengarkan suara-Mu, bukan suara yang lain. Saya persilakan Bapak Ibu untuk secara pribadi berdoa, membuat komitmen yang baru kepada Tuhan pada siang hari ini. Saya berikan waktu, silakan. Memiliki kemampuan untuk menyimak. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Maafkan kami kalau selama ini kami cenderung mendengar tanpa perhatian. Ataupun mendengar penuh perhatian tapi tidak menyimak dengan baik Tuhan. Karena kami cenderung memberikan jawaban. Bahkan kami juga sering memotong pembicaraan orang lain. Pada siang hari ini firman-Mu mengingatkan Tuhan. Agar kami menjadi pendengar, penyimak yang baik Tuhan. Memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Baru kami bisa berbicara Tuhan. Dan itu akan menyelamatkan kami dari berbagai macam kesulitan. Dan pada siang hari ini juga secara khusus Tuhan. Kami mau memegang teguh firman-Mu sebagai suara yang paling benar. Kami tidak mau mendengarkan suara-suara yang lain di luar dari suara firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran yang hakiki di dalam kehidupan kami. Dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus itu yang menjadi pembimbing kami. Bukan perkataan manusia, juga bukan perkataan filsafat yang lain. Tapi hanya firman-Mu yang menjadi kebenaran sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kami pulang tidak sama seperti yang kami datang. Dibenarkan, dipulihkan Tuhan. Ditegur melalui firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Glory Hosana.